Siapa kurang-kurang unggul bajing ah. Heeh. Bantuin Biasa. dong teman, gimana sih ah? Dari mantan KB mah ieu ngurus soalna ngaduk-ngadukna. Hari campurkan. Nah, Cukup. Sahabat, sepertinya ini sudah cukup ya. Ini karena kita bikinnya sedikit saja. Hanya di kisaran kurang lebihnya 50 kilo. 50 kilo. Nah, nanti lebih jelasnya di ending. Bajing akan kasih rumusannya. Jadi berapa persentase-persentasenya Iya. tidak akan kita sebutkan. Iya, tidak akan. Tidak akan. Ini demi sahabat tani kelapa semuanya ya. Karena pohon kelapa itu jangan sampai kekurangan makanan. Seperti bajing. Daharo hae. Si bajing. Soalnya tekau pelapar, kelapa ge sarua. Sarua. Indonesia. Justru Ajing inget tuh dina materi karakter kelapa. Jadi kelapa mah iya. kurang gemuk teu nemongkeun kekurangan makanan. Eta justru bahayana eta. Bahayana eta. Tah, Itu nyerikeun nya. teu nyirikeun. Engke kenyahuanana lahangna atau niranya sahabat yang sedikit itu. Iya. Hati-hati. Karena kan Gitu. kelapa teh rakus makanan. Jadi kalau bahasa ilmiahnya, nah ini kita aduk. Ya. Ini kotoran Kambing ya. kambing, terus arang sekam, ini dedaunan yang udah dicacagin, dibubukin si bajing. Cuma sayangnya nggak pakai blender ini. Ya biasa. Belum ada gilingannya. Bajing bu, jangankan punya blender Oh, atuh. gitu ya. Atuh benghar teh si bajing boga blender, alat cecah ieu mah atuh, organikan mah. Manfaatkeun. Ini sampai rata ya, sampai benar-benar bersatu ini ya. Ini sampai nyatu. Ini geser. Nih sahabat lihat. Jadi bagi sahabat jing dijungjungkan. Nah, bagi sahabat yang sama seperti bajing belum punya alat tempat pembuatan kompos yang modern, pakai terpal saja. Kita kasih alas kayu 1 2 3 4. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti saat kita menyiramkan M4-nya itu air tidak mengalir seperti ini. Nah, bajing masuk ke jing. Nah, tidak begini. Jadi mengalir kalau begini ya. Jadi kita ganjal aja dengan alat seadanya. Jadi cekatan cairna. Dipendung. Bikin bendungan dengan alat seadanya. Gitu ya. Sampai rata terus. Diaduk-aduk. Ya, diaduk lagi. Padahal mana piringnya. Karena salah ya suukan ya. Suuk. Aduh. Bajing. Ini sampai halus daun-daunnya sahabat tuh, bagus ini mah. Si bajing rajin. Mantap. Ini harus begini ya. Ini kita manual juga diusahakan semaksimal mungkin ya. Kita bikin motong-motong bonggol pisang, terutama kalau untuk daun alba sebenarnya 1 hari 2 hari saja itu udah rontok ya sahabat, gampang sekali ya bajing ya. Jadi langsung murulu ke bajing. Daun albiso mah gampang. Jadi kita bikin ini jangan sampai asal-asalan. Nah, hasilnya juga kalau asal-asalan itu hasilnya. Asal juga jadinya. Tidak memuaskan. Ya kurang tetai ieu jing Nah, ini adukan tradisional, guys. Orang pakai mesin, saya pakai tangan ini buat makan nih, harus digunain gitu. Tadi kan cuci tangan dulu. Oh iya sebelum dong. Makan mah. Pakai apa cuci tangannya? Dan itu bentar aja. Ya, Ini kita uji coba 50 kilo aja sahabat. Ya. Enggak langsung banyak ya. Ya. Karena tempatnya dari tempatnya soalnya seimbangkan. Jadi biar posisinya di usahakan jadi posisi bahan komposnya ada di tengah-tengah terpal. Ya.
Untuk apa? Untuk memudahkan nanti saat kita menutupkan seterpal, ya. Ini, Jeng. Banyakin aja, Jeng. Oke. Anu tikikin aja. Kayu aja. Ini sepertinya sudah dibikin di tengah kendai, Jeng, sahabat. Ki sembari bajing nyampur lagi ini supaya biar maksimal rata bener-bener. Kita siapkan cairan M4-nya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan molase. Molase, kalau sahabat punya air tebu, bagus pakai air tebu ya, Bos. Nah, kemudian kalau tidak punya tebu, kemudian sahabat punyanya gula merah, ini gula merah yang dicairkan, ya. Untuk apa? Ini untuk mengaktifkan si bakteri tadi, M4-nya. Kemudian ada lagi, kalau sahabat memerlukan organik atau mau membuat organik tapi bukan penyadap, berarti tidak punya gula merah, itu bisa pakai gula pasir, ya. Takarannya gimana? Berapa? Nah, nih bajing kasih tahu begini. Nah, ini molase, Bos, ke bawah kamera. Nah, jadi M4 300 ml atau maksimalnya 500 ml itu untuk 6 kintal. Karena 1 liter M4 itu mampu membuat pupuk organik 1 ton. Ya, jadi kita hitung saja berapa takarannya. Baru kita robah lagi ukurannya. Ini bajing bikin catatan untuk volume atau kapasitas 6 kintal. Ya. Tapi setelah bajing kumpulkan, bahan sebenarnya sudah ada. Nah, ini sahabat, ini kotoran kambing, ini masih ada 3 karung, cuman bajing tidak punya terpal. Apa? Si bajing RT pakai nutup saung gula bocor. Ada juga, guys, sarung apa kain. itu mah jangan ya. Yang pakai sarung harus pakai terpal. Nah, jadi jelas ya sahabat, nih bajing bacain ya. Kotoran hewan misalkan kita mau bikin 6 kintal nih. Jadi 50%-nya itu buka dulu ya sarung tangannya. Nah, jadi 50%-nya ini adalah kotoran hewan. Jadi dari 50% dari 6 kintal berarti 3 kintal ya. Nah, pegangin, Jing. Nah, gitu. Terus yang kedua, arang sekam. Arang sekam. Bagi sahabat tani Sunda kalau tidak tahu, arang sekam itu kuut gede yang diduruk. Ya, kuut gede anu diduruk. Tiheler. Nah, itu 15%. Hati-hati. Jadi kita ngitung 15% itu bukan dari 3 kintalnya. Jadi hitungnya dari 100%-nya, berarti dari 6 kintal. Makanya kenanya 90 kilo. Kemudian untuk bonggol pisang, ini tidak harus bonggolnya saja karena itu sulit. Sama batangnya juga bagus, itu 20%. Jadi 20% dari 6 kintal berarti 1 kintal 20. Itu paling 2 pohon lah. Gak nyampe, ya, apalagi pohon pisang pisang kepok, kemudian pisang bodas, tuh itu besar-besar, itu 1 pohon juga cukup. Jangan buah. Dedaunan itu 12% setengah ya. Dari 6 kintal, berarti 75 kilo. Itu sahabat bisa milih daun apa saja. Bisa daun singkong, daun kalikiria, tapi itu mesti ada ya. Itu 2 macam daun, yang 2 macam itu mesti ada. Diusahakan. Jangan sampai ketinggalan. Gitu. Jadi daun kalikiria, daun pisang, yang lainnya bisa ditambahkan dengan daun apa saja lah. Yang ada di kebun sahabat, yang justru bikin barala, itu bisa dimasukin ke sini. Kemudian dolomit. Dolomitnya itu 2,5% dari 6 kintal, jadi 15 kilo. Nah, kemudian empatnya 300 ml sampai 500 ml kalau untuk ini 6 kintal. Kemudian molase di sini bajing sengaja tulis gula pasir karena memang sepertinya akan rada-rada susah ya. Tebu susah, kemudian
bisa tidak menutup kemungkinan jing yang bikin bukan penyadap. Jadi pakai gula pasir lah, kurang lebih 100 gram untuk 6 kintal. Nah, begitu ya. Sekali lagi, takut gak jelas, sahabat, barangkali ini berguna yang mau uji coba. Ini takaran, ini sudah cukup. Nah, oke, sekarang kita, itu kan belum selesai sahabat ya, bahan pupuknya. Kita sembari menyempurnakan itu, kita aktifkan dulu M4 nya ya. Ini mah air gula, ini mah air gula dari si bajing. Satu tutupnya. Aduh guys. Satu tutup. Satu tutup ya. Iya, awas. Ya. Hop. Ya. Kita tunggu kurang minimal 15 menit. Ya, nunggu aktif. Karena ini bakteri yang ditidurkan. Jadi kita bangunkan, kamu si bajing diudangkeun di banyur, digusur. Nah, Dari waktu Pak Koreja bakteri mah jadi dicampurkan dengan bisa gula pasir, ya. bisa gula merah, bisa air tebu. Lebih bagus tuh air tebu ya. Kemudian ini siapkan air ya, kurang lebih lah 4 liter sampai 5 liter. Sebenarnya tidak ada takaran pasti untuk air, secukupnya saja ya. Nanti kita kasih tahu kenapa kita tidak memberikan takaran air yang pasti, karena ada rahasia khusus di dua bajing ya. Ayo sempurnakan itu Ya, oke. Nah, ini aduk lagi sampai rata ya, sampai menyatu. Kek. Nah, ya ini salah ya. Kalau salah aja, Jeng. Nah, iya bisa hidung wae, bodas-bodas. Oh. Dolomitna mana? Dolomitna. Kita pakai pupur atau lain? Dolomitna mana? Tadi sih di mana, oi? Oh, doi Si bajing. Oh, tuh. Sengaja sahabat dia mah gak mau pakai dolomit. Ini dolomit tidak akan matang sahabat kalau tidak pakai dolomit. Nah, jadi kalau 2,5% hitung saja dari 50 kilo itu kenanya sekitar 1 kilo 0,25. Nah, ini campurkan gini. Balik punya bajingnya dipupur mah. Pupuran mah anjing. Mah sanes artis ya teh. Hebat anak buah samudra. Bisa unyeun ieu tuh nya. Samudra mah bager. Jadi anak buah supaya naon, supaya kreatif urang teh. Kudu meuli wae ada mahal gemuk teh atuh dibelian mah. Berena ilmu pinter samudra mah. Gitu. Jadi mun dibere duit mah sakali ambiar. Geus hancur. Nah, sok balikeun ya. Rata. Siap. Ini sampai rata ya dolomitnya sahabat. Gitu. Ini si bajing kadang-kadang ngelamun si bajing mah. Jangan ngelamun wae. Untung dikontrol. Aduh. Malam habis bangun tidur. Aduh. Bajing. Gimana sih? Ini justru kalau sahabat ingat zaman dulu kita meyem cau itu pakai karbit, sahabat. Iya ini sama. Ini fungsinya seperti itu. Ya, jadi biar cepat matang. Oh, berarti kalau bajing tidur di sini pakai dolomit matang ya? Matang. Insyaallah matang. Aduh, resep banget nih bajing kalau nih. Iya. Disamain sama pisang aku nih. Aduh. Ini dolomit ya. Bos, kapten boleh tidak, Bos? Boleh ya. Jadi ini emang untuk di daerah kita rada-rada sulit nih. Dolomit, kapten boleh ya. Pakai kapten juga boleh. Tapi usahakanlah. Karena ada info sih Cing, untuk daerah Parigi katanya ada. Oh. Ada, cuman harganya kita juga tidak bisa memberitahu ya berapa harganya, kita belum pernah beli sih. Kalau dolomit ini kurang lebihnya 1.000 1 kilo. Ya 800 sampai 1.000 lah. Di sekitaran segitu harganya, tidak terlalu mahal lah. Karena untuk 50 kilo saja cuman 1 kilo seperempat. Iya. 1,25. Jadi irit ya. Irit lah. Oh, kan ada bintik-bintik Iya putihnya. ya. Balik mana mah baju. Oh, tadi lupa sih. Saya kita harus ngurusin ini, nggak ingat. Nah, selain gini, tambahan lagi. Sahabat yang mau belajar membuat pupuk organik,
kalau dimungkinkan itu punya alat pengukur suhu. Ya. Yang dijepit ya bos, yang biasa dijepit Iya. untuk anak. Tapi kalau tidak punya, sahabat pasti bisa membedakan saat kita meraba orang yang sakit panas. Nah, kita kan misalkan punya anak kecil tuh, jing, mana Ya. buka budak ya. Ah, Jadi panas normal, jing teu normal itu kan bisa. ah. Jadi diraba saja. Nah, misalkan ya ditutupkan ya, jing, tutupkan ya tak terpana, tutupkan. Nah, ditutup seperti ini sahabat, itu terlalu panas ke tangan kita, menguap itu buka saja. Buka dulu, biarkan beberapa jam, nanti kita tutup lagi. Itu makanya pembuatan pupuk seperti ini perlu pengecekan setiap hari. Ya. Harus secara kontinu. Iya. Gitu. Nah, kalau pengen lebih akurat ya beli alat pengukur suhu, bentuknya kira-kira mana aja ya, kita simulasikan saja, tingginya kurang lebih 30, jadi nanti kita tusukan seperti ini. Itu biasanya alat pengukur suhunya seperti itu ya. Jadi kalau ini mah nanti bajing rencananya si bajing RT mau dibalikin, suruh nyungsep di sini jadi ketahuan. Jadi kalau langsung keluar pingsan, oh berarti ini terlalu panas. Gitu. Ya, gitu. Ya, siap. Kita istirahat dulu karena kita harus menunggu aktif M4-nya. Ya. Itu jangan lupa sahabat, minimal 15 menit baru bisa kita gunakan, siramkan nanti ke sini. Oke? Oke. Kita istirahat dulu. Few moments later. A few minutes later. Aduh, sepertinya ini sudah pas 15 menit. Diriam, surat ya? Sama. Oh, sama. Selanjutnya kita campurkan dengan air, ya, dengan air mentah. Masukkan. Nah, ini kalau pakai mikroskop ini kelihatan. Jadi utak-utak si bakterina. Karena ini M4 bakteri yang ditidurkan. Jadi dibangunkan dengan molase. Udah. Siap. Ini wanginya lumayan. Wangi kayak tape, kayak peyem Bandung. Tapi ini nggak berbahaya ya? Tidak. Nggak usah pakai masker ya? Aduh, sampai merata nih ya. Tuh. Nah, kalau sahabat tani punya emrat tuh yang buat nyiram bunga itu lebih bagus. Jadi bisa merata. Saya juga punya, cara Jing. nyiram. Punya pakai puring aja. Karena siwurkeun gitu. Ya, tidak bisa kalau begitu mati, Jing. Nah, lihat guys. Sampai merata nih. Sarung tangan. Aduk terus sampai merata. Berapa menit nih, Jeng, nih aduknya nih? Ya, cukup. Nah, lalu selanjutnya kita bawa ke tempat kompos tadi. Nah, ini pakai ini aja ya. Oh, ini. Nah, gini sahabat. Sampai merata. Diperkirakan berapa? Jadi intinya kenapa tadi di awal ya bajing Ya. kita tidak menyebutkan airnya berapa liter. Iya. Karena adukan pupuk kompos organik padat itu kalau sahabat tahu cara membuat batako, nah itu. Ya. Jadi basah tidak, kering pun tidak. Nah, Itu sedang-sedang saja ya. Ya. Jadi Yang disesuaikan. sedang saja. Disesuaikan saja. Ya. Sesuaikan. Nah, makanya kenapa arang sekam atau tai gergaji selalu dipakai para pembuat pupuk organik padat untuk mengecek itu. Jadi ngecek terlalu kering apa terlalu basah, karena kita nanti aduk lagi ya bos, diaduk lagi nanti kita kepal. Jadi Kalau kita masih bisa piar, itu bagus gitu. Jadi tidak padat, tidak celep seperti tanah liat, kan tidak
terbuka lagi. Nah, itu berarti terlalu basah. Gitu. Tidak berbentuk pun itu berarti terlalu kering. Gitu. Sampai merata. Diaduk dulu, Jin. Aduk lagi. Kita aduk lagi. Biar semua kebagian M4-nya. Warnanya tadi Bajing lupa. Jadi warnanya kuning ya. Kemasannya warna kuning. Kalau untuk yang ungu itu untuk pakan ikan, untuk pakan lah, peternakan. Iya. Ya, Peternakan untuk ikan. pakan aja. Ikan ini apa? Ya, ikan lah. Untuk pembuatan pakan lah, intinya seperti itu. Bukan untuk pupuk. Terus, aduh, ayat sih. Oh, ada basah-basah. Aduk lagi, terus. Oh, luar biasa sih Bajing mah nggak pakai sarung tangan, guys. Iya, ini calon dokter soalnya guys. Iya, dokternya gagal. Jadi dokternya dari dokter gagal. Dokter kelapa. Dokter kelapa. Jadi sekarang mas Ush, masih belum. sedikit ya. Ya, biar mantap. Ini apalagi kalau kapasitasnya kita sampai tontonan ya. tuh Waduh. harus benar-benar maksimal. Makanya dibutuhkan banyak tenaga. Iya. Ya, kita juga tidak mungkin menggunakan tangan. Nanti kita gunakan garuk untuk membolak-baliknya. Iya. Garuk jadi macam lencong tapi seperti pacul. Nah, seperti ini. Kalau untuk kapasitas yang banyak. Kalau sedikit mah kita ini coba 50 kilo bisa lah pakai tangan Bajing ya. Cukup lah. Ini untuk 50 kilo kurang lebihnya nih di 4 liter sampai 5 liter air. Cukup. Sepertinya ini adonan cukup ya. Ini ya. Kita buktikan saja nanti. Kita diamkanlah beberapa menit. Kita cek kepal. Jadi gitu sahabat. Makanya di Bajing tidak bisa menyebutkan takaran untuk air itu seperti itu. Takutnya kotoran yang sahabat gunakan juga masih baru, itu otomatis kan masih basah. Kalau ini benar-benar udah matang. Ini Bajing dapat dari para peternak domba Garut. Sudah dipisahkan, jadi sudah di kandang baru karena mereka sistemnya kalau yang kotorannya sudah banyak dipindahin. Ada tempat khusus yang dipakai bangunan lagi, Jing. Iya. Jadi tidak kena air hujan. Nah, ini juga awas, hati-hati. Ini makanya kita bikin di tempat seperti ini, maksudnya supaya tidak terkena air hujan. Ini rumah siapa ini? Tahu. Ini rumahnya Pak RW. Ini rumahnya Pak RW. RW Usuk nih. Ini punya Deka juga nih rumahnya nih. Tahu, katain Jing. Siap. Jing, ada duit Jing, ada duit ya. Aduh, Ada duit Jing, kunaon ceurik mana Jing? dia kabetrik ieu mata urang ieu. Bawa jadi ieu M4. Ratakeun Jing. Siap. Oh, mantap ini mah. Kita kepal. Ini kita ambil saja di kepal seperti ini. Jadi masih bisa pecah. Sama lah. Jadi Bajing mengumpamakannya, sahabat pasti pada tahu cara membuat batako. Nah, adukannya seperti itu. Jadi kering tidak, basah pun tidak. Nah, itu ya, patokannya seperti itu. Makanya kalau mencampurkan M4 itu sedikit-sedikit saja. Jangan terlalu ces langsung ke air banyak. Nah, takutnya nanti sayang kan. M4 sudah diaktifkan sementara tidak kita pakai. Mau dikemanain? Iya. Bahaya kalau diminum sama si Bajing. Waduh. Si Bajing bisa jadi pupuk, struktur tubuh hancur. Bahaya. Nah, ini cara menutupnya seperti ini, sahabat.
Ini dulu sebelah. Ses. Tarik Jing sini. Nyampe rapat. Nah. Kemudian Jing, dia Jing lagi. Jadi lagi. Injak saja. Nah. Kita tindih pakai balok. Ini yang rapat ya. Yang rapat. Seperti ini. Ini lagi, Jing. Jing. Sare mana itu sare. Ha, iya mah cukup. Iya mah gampang. Balok. Nah, apalah. Lagi, Jing. Tengahnya, Jing. Tutup lagi. Apa saja lah. Nah, ini harus dicek setiap hari. Takutnya suhunya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi buka dulu, normalkan dulu. Setelah normal, karena kalau terlalu panas itu M4-nya si bakteri tidak bisa bekerja itu. Dan kalaupun terlalu dingin itu tidak akan bekerja dengan maksimal. Gitu. Karena fungsi M4 itu untuk menghancurkan ini ya. Masih kurang tuh. Berat nih. Kita ini matangnya maksimal 1 bulan lah. Jadi kalau sahabat punya bak permanen 4, misalkan 2 meter kali 3 meter 4, itu berarti setiap minggu sudah bisa menghasilkan. Karena pembuatan yang pertama itu kita pindah, berarti di bak 4 itu umurnya sudah 4 minggu. Itu sudah matang, sudah bisa dikemas, sudah bisa dipakai. Makanya kalau misalkan sudah modern itu tiap minggu kita sudah berproduksi. Mudah-mudahan cita-cita Bajing itu tercapai. Amin. Itu untuk siapa organiknya? Nanti itu untuk para petani penyedap khusus anak buah ini. Nah, yang bukan anak buah ini beli dong. Itu. Oke. Itu juga gratis kalau bantuin kerja si Bajing. Iya. Kalau tidak bantuin Uyahna beli juga. Gitu. Oke guys, bagus. Sip. Siap, ini tinggal menunggu saja. Jadi, Jing, mana? Tah, iya jojodok. Iya jojodok. Ya. Diuk. Cicingnya, cicing di dia, cicing. Ya kopi. Ya kopi. Ya rokok. Kayak gasolin aja. Aduh. Kayak gasolin. Oh. Iya tungguan ya. Bisi panas teuing bukakeun heuh. Tong init enggak bahaya. Dia menyampaikan bertanggung jawab. Makanya sabaraha poe nya teh. Nya pokona mah saasakna we sabulan nya. Kan ieu di bahanan aya kopi, aya rokok nya tungguan nya. Nya hampurannya uing balik ti heula heuh. Sok. Tega si Bajing urang di pelatih dia dangkeun ieu teh lila. Masa orang puasa mati gini dia. Guys, daripada orang nungguan ini kan lama nih waktunya nih, lama si Bajing tega nih ninggalin aku kejar aja. Jeng, tunggu Jeng, tunggu. Waduh, udah naik motor nih si Bajing nih. Ayo naon? Udah ngopi dulu apa ini? Masa saya ditinggal di situ sama teman? Iya buat tadi gering gitu. kan kita nungguan itu aya naon? Soak ini nungguan itu terlihat teuing. Kabulah par beteung nah Bajing mah kan teu kaopan beteung teh. Oh gampang, ame bisa dahar. Jangan lupa sahabat, si Bajing tidak bisa makan kalau tidak di subscribe. Jadi tolong subscribe ya, di like, di komen. Apalagi kalau sahabat berkenan nge-share ya, di share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Seperti itu. Sok atuh tutup. Rek milu balik mah. Ayo. Balikan kopi na. Oh iya na kopi jang uing heuh, dabongan munuan itu Kela tuh ya, urang minum heula. Akhirul kalam heula. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lihat selanjutnya. Oke guys. Salam dari Duo Bajing. Terima kasih.